Halo bosku, sampai ke video berikutnya. Nah, di sini adalah yang saya maksud tadi. Jadi ini adalah kalau kita lihat secara fisik semacam tuas untuk manuver antara PLN dan genset. Tapi ini bukan untuk genset. Ini manuver antara PLN dengan PLN, ya. Jadi dua input ini berasal dari PLN dan satu ini langsung ke meteran. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi kronologisnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di depan itu ada tiang listrik. Nah, tiang listrik itu berbeda dengan tiang listrik yang sana. Yang ujung. Nah, itu dia. Nah, berbeda gardu. Jadi kalau tiang listrik ini mati lampu, yang sana menyala. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau yang sana mati lampu, yang sini menyala. Jadi jarang sekali terjadi pemadaman dua-duanya padam, hanya bergantian. Nah, makanya dibuat seperti ini, jadi pengganti genset. Dan yang memasang ini adalah orang PLN. Jadi listrik yang masuk ke meteran ini bisa dipilih dari gardu A atau gardu B. Seperti itu. Nah, jadi ini bukan untuk manuver PLN genset. Nah, selama ini pemindahannya adalah manual. Jadi kalau gardu A, misalnya di angka 1, ya, di angka 1 itu gardu A. Nah, ketika gardu A padam, maka dia harus pindahkan ke angka 2. Jadi listrik meteran ngambil dari gardu B, seperti itu. Nah, yang jadi masalah kan dia manual. Sementara ini posisi kita ada di lantai 3. Jadi tadi saya saja naik pertama kali ke sini sudah dengkul ini lepas bautnya 2 biji. Jadi mungkin ini sangat merepotkan, tidak praktis ya. Memang sih lebih praktis ini daripada menggunakan genset, tetapi tetap tidak praktis karena ada di lantai 3 seperti itu. Nah, ini dari dua gardu yang berbeda dan ini outputnya langsung ke meterannya. Nah, ini yang akan kita ganti dengan ini dia barangnya. Jadi kelebihan ini adalah satu, udah pasti otomatis. Dan yang kedua, kita bisa memilih yang mana yang utama. Misalnya kita pilih PLN 1 utama, maka ketika dua-dua listrik dari gardu itu masuk, maka yang akan mengalir adalah listrik tetap dari gardu 1. Yang kedua justru sebagai backup. Jadi kalau yang satu padam, maka dia otomatis pindah ke yang kedua. Nah, kalau yang satu menyala lagi, dia akan kembali lagi ke 1. Kalau kita geser ke kiri, maka kebalikannya. Yang kedua sebagai utama dan yang pertama sebagai backup. Nah, ini yang akan kita pasang menggantikan yang model lama itu, bos. Jadi ini kita buat baru pertama sekali ada yang pesan seperti ini. Jadi maka saya bersemangat untuk buat video ini. Siapa tahu ada yang dapat fitur khusus seperti bapak ini di rumahnya. Jadi tinggal tambah alat seperti ini. Jadi dia nggak perlu lagi naik-naik bosku ke lantai 3 untuk over. Apalagi kalau misalnya matinya tengah malam. Kan sangat mengganggu bos ya. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Ini dia sudah kita lepas. Kita sangat berhati-hati di sini karena ini adalah arus langsung dari tiang listrik, nggak bisa dimatikan guys. Jadi kalau kita mau matikan kita harus telepon dulu PLN. Kita matikan gardu yang sana, matikan gardu yang sana. Dan padamlah semua. Jadi sangat tidak mungkin untuk kita lakukan hal seperti itu. Maka mau tidak mau kita melakukannya langsung tanpa melakukan pemadaman listrik. Jadi ini adalah adegan sangat-sangat berbahaya. Mohon jangan ditiru, hanya dilakukan yang benar-benar profesional dan mengerti apa yang dia pegang. Jadi mohon jangan ditiru.
flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the pressure within, oh. Ini kabel tiknya dari meteran bukan dari tiang gardu 1 Kun merah biru. Ini negatif. Jadi untuk membedakannya mana positif mana negatif tanpa harus pakai test lamp, ini kan kabelnya sama-sama hitam, bukan merah atau biru. Ini sama-sama hitam. Membedakannya adalah kalau kita raba kulitnya, kalau dia mulus tidak ada garis, itu adalah negatif. Kalau ini ada garis, nah garis itu adalah ini ada kasar di sini. Jadi kalau dipegang itu nyangkut ya ini. Nah, ini adalah apinya. Jadi tanpa perlu kita tes pen, kita tahu mana positif mana negatif. Ini adalah negatifnya. Kalau aku salah. Nah, soalnya kalau dari kabel nggak salah, pelenya salah. Aduh. Sick of all these lies. Don't care if I capsize. Oh no. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. Halo bosku, jadi kita baru saja selesai pemasangan yang kedua. Jadi ini panelnya sudah selesai kita pasang, menggantikan panel kakek legend yang ini. Masa gak dibaut. Jadi kita menggantikan panel kakek legend ini dengan panel yang baru, lebih milenial tentunya. Nah, jadi ini belum kita nyalakan, sekaligus langsung kita nyalakan ya. Nah, saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsinya. Ini adalah tombol selektor dua arah, kiri dan kanan. Dan ada tanda panahnya mengikuti lampu indikatornya. Dan di lampu sudah saya tulis PLN 1 dan PLN 2. Nah, ketika panah ini saya arahkan ke kiri, mengarah ke PLN 1, maka otomatis listrik yang mengalir ke meteran adalah dari gardu 1, walaupun gardu 2-nya aktif. Nah, ketika gardu 1-nya padam, maka dia akan pindah ke gardu kedua bosku. Jadi ketika gardu pertama menyala kembali, dia akan pindah lagi ke gardu 1. Nah, ketika PLN-nya, maksudnya selektornya saya pindahkan ke 2, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Gardu kedua sebagai utama. Nah, ketika gardu kedua terjadi melakukan pemadaman, maka dia akan pindah ke gardu 1. Dan ketika gardu 2-nya menyala kembali, dia akan switch lagi ke gardu kedua, seperti itu. Jadi itu fungsinya ini. Jadi panel ini bisa memilih mana yang utama, mana yang sebagai cadangannya, ya. Nah, di sini di dalam saya pasang 3 buah MCB. Yang MCB 1 adalah untuk gardu 1. Jadi dari dari tiang listrik yang sana itu sebenarnya ditarik kabel sepanjang 3 tiang ini, lalu dari sana ke sini. Nah, saya kasih pengamannya 1 MCB 25 ampere. Ya. Baru dari sini baru masuk otomatis. Nah, MCB yang kedua sama, itu dari gardu kedua masuk ke MCB dulu baru ke beban. Baru ke otomatis ya. Nah, yang ketiga adalah output dari otomatis ini ke beban, ke meteran. Dikasih 1 MCB. Jadi 2 input itu masing-masing 1 MCB, dan output dari otomatis ini ke meteran dikasih juga 1 MCB, seperti itu. Nah, kita akan menyalakan PLN 1 dulu, gardu 1. Ini sudah menyala. Kita bisa lihat di sini sudah aktif. Kemudian saya akan nyalakan gardu kedua.
Kalau tidak meledak, artinya pemasangan kita normal dan fine-fine aja. Tapi kalau meledak, ya video ini tentunya tidak akan diupload seperti itu. Dan saya akan menaikkan gardu ketiga. Tunggu, aku mau mundur. Udah naik, dan tidak ada masalah. Artinya sudah normal dan PLN-nya sudah menyala kembali. Jadi ini yang aktif adalah PLN 1. Nah, saya akan simulasikan bagaimana caranya dia pindah ke PLN 2 ketika gardu 1 mati. Saya akan telepon dulu bapak saya yang ada di PLN. Oh tidak, kita tinggal matikan saja ini. PLN dari gardu 1 saya akan turunkan, yang 2 tetap menyala. Nah, kita akan turunkan, lihat dia pindah ke PLN 2. Ya, gardu 1 mati. Itu artinya PLN yang masuk ke meteran itu adalah dari gardu kedua. Ya. Nah, ketika gardu pertama menyala kembali, ini saya akan simulasikan dengan menaikkannya atau dengan menelepon bapak saya, dan dia akan pindah otomatis ke PLN 1. Seperti itu. Nah, kalau saya ingin gardu kedua sebagai utama, maka saya tinggal menggeser ini aja. Dia akan langsung pindah. Walaupun keduanya masih menyala. Nah, saya akan tes juga fungsi dari gardu kedua ini apakah berfungsi ketika PLN 2 padam. Nah, ini posisi ada di gardu kedua. Saya akan turunkan yang ini. Yang ini tidak usah. Jadi apakah dia pindah ke gardu 1? Dia pindah. Dan ini tetap masih naik ya, ini turun. Lalu saya akan naikkan yang ini. Dan dia akan pindah juga seperti itu. Jadi ini pemasangan sudah selesai dan sudah berfungsi sebagaimana yang kita harapkan bersama, dan kita sehat-sehat, tidak ada yang meledak di sini. Terima kasih, puji Tuhan, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.